Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Irwan Albana. Terima kasih banyak sudah mampir di channel ini. Mudah-mudahan jadi wasilah atas doa-doa kita, Allah Subhanahu wa taala kabul. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu teman-teman semua, melalui video ini saya sedikit sharing ya kisah perjalanan sesuatu yang dulu sebelum saya mengenal ilmu ini ternyata dulu pernah saya lakukan dan hasilnya sesuai teori. Apakah itu? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Jadi dulu sebelum saya nikah dengan istri ya, kita tuh sama-sama punya emosi, chemistry untuk sama-sama nikah gitu. Sehingga kemudian kita melakukan jalur langit. Waktu itu kita nggak ngerti itu, belum kenal jalur langit, belum kenal law of attraction dan lain sebagainya. Nah kemudian terlepas dari mengenal ilmu itu tuh, kita sama-sama menyatukan visi sama-sama untuk pengen nikah, tapi nggak tahu bagaimana caranya. Saat itu kita berdua nggak punya kerjaan ya, sudah lulus memang tapi belum kerja. Kalaupun sudah kerja, biaya untuk nikah itu jauh dari kata mampu, sehingga kemudian kami melakukan apa yang bisa kami lakukan, walaupun padahal saat itu belum istiqomah. Apa yang kami lakukan? Tahajud, duha, sedekah ya, 3 itu yang kita lakukan walaupun enggak sering dan enggak besar. Ketika kita punya sedekahan, niatin super untuk fokus niatnya untuk nikah. Kemudian jalan beberapa waktu, beberapa bulan, beberapa tahun, bahkan kita sama-sama pengen nikah. Ya udah, sekemampuan kita. Dasyat qadarullah nikah. Ya, walaupun saat itu Bapak Ibu mungkin nggak percaya. Saya saat itu gajinya kurang lebih cuma 500.000. Tapi kemudian ketika saya sedang main di kolam renang sama teman-teman, disuruh pulang. Ternyata begitu sampai rumah, datang kakak tertua itu nyodorin uang, bahasanya segepok tuh, untuk lamaran. Saya nggak tahu, tiba-tiba beliau nyuruh nikah. Bahkan saat itu yang lucunya, saya tuh main eluhan sama kakak ya, abang saya. Gua nih adek, lu tuh abang gua, bahasa gitu tuh ya. Masa gua ngelangkah lo, kata abang saya, biarin lu dulu, emang mungkin ini udah rezeki lu. Akhirnya bismillah, modal uang yang disodorkan oleh kakak tertua itu, ya udah jadi nikah. Sesimpel itu. Dan kami nikah jarak dari lamaran nggak sampai sebulan kalau nggak salah. Akhir Desember 2010 kami nikah resmi, tapi tidak ramai, tidak hajatan, hanya sekedar ijab kabul. Allah karim ya. Ketika kita mengetahui ilmu loa, ilmu jalur langit, itu tuh yang dulu kami lakukan ternyata sesuai apa yang diajarkan ilmu loa dan ilmu jalur langit, seperti itu. Masya Allah, tabarakallah. Maka ini mestinya menjadi rumus bagi kita untuk melakukan sesuatu yang di luar nalar, benar-benar di luar nalar. Semuanya full kami serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kami cuma punya cita-cita, cuma punya keinginan.
Sehingga ketika kita melakukan tahajud, ketika kita melakukan duha, ketika kita melakukan sedekah, selepas itu kita berdoa, habis itu lepaskan. Terserah Allah mau kapan, ya mau bagaimana caranya, ya kita nggak tahu tuh, kita nggak tahu. Karena kondisi saat itu, ya saya sama sekali nggak punya uang, ya betul-betul sama sekali nggak punya uang. Cuma bahasanya modal keyakinan bahwa wah nih gua harus nikah, gua harus nikah. Sehingga saat itu umur 23 saya ngelamar beliau, modal dengkul. Allah kadim. Ya, kita terus melakukan apa yang diajarkan ilmu lawa saat itu sudah kita lakukan. Mungkin saat itu sudah ada, cuman saya belum mengenal ilmu lawa. Ya, maka dari itu kita bisa jangan sekali-kali bersuudzon pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana Allah akan mengabulkan apa yang jadi keinginan kita kalau kita suudzon, buruk sangka pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita seringkali sudah sholat, sudah tahajud, ya, apalagi sudah sholawat, sudah istighfar, tapi kok apa yang kita hajatkan enggak terkabul begitu kira-kira. Nah, beberapa orang-orang yang saya dengar dari lisannya, dari beberapa guru, ternyata kita mesti flashback ke diri kita sendiri. Ya, jangan seperti Abu Nawas. Ketika kehilangan cincin, dia cari keluar rumah. Begitu tetangganya nanya, emang hilang cincinnya, hilangnya di mana? Di dalam rumah. Lalu tetangganya nanya, lo kok aneh, hilangnya di luar, hilangnya di dalam, kok nyarinya keluar? Harusnya nyari di dalam dong. Apa kata Abu Nawas? Begitulah kelakuan kita, yang seringkali ketika mendapatkan satu permasalahan, ya kita mencari kesalahannya itu keluar, ya, ke orang lain, ke bos, ke perusahaan, ke kerjaan, dan lain sebagainya. Padahal kesalahan itu ada murni pada diri kita sendiri. Begitulah pelajaran yang bisa ambil. Maka kita mesti lihat sedalam-dalamnya, sejujur-jujurnya. Itulah yang diajarkan ilmu luak. Ya, justru itulah yang menghambat rezeki kita datang. Ya, walaupun kita sudah tahajud, walaupun kita sudah sholawat, istighfar dan amal ibadah lainnya, tapi kalau kita masih mencari-cari kesalahan, keburukan, aib di luar dari kita sendiri, maka itu sesungguhnya menjadi tameng yang menjadi penghalang atas rezeki yang harusnya Allah cairkan kepada kita. Ya, maka berlepas diri, kita nggak tahu tuh. Ya, kita punya impian, kewajiban kita adalah jalur langit ikhtiar. Ya, semalam saya ngaji pada guru. Apa kata beliau? Ya, kita nih levelnya bukannya wali yang ketika minta langsung celing ada. Ya, betul memang Allah Maha mengabulkan, kun fayakun. Kata Allah jadi maka jadi. Tapi kita ini apa bahasa beliau, makhluk yang perlu tetap ikhtiar, ya, walaupun kita melakukan jalur langit, ibadah sholat, tahajud, duha, sedekah dan sebagainya, itu kan jalur langit, tapi mesti tetap kita lakukan ikhtiarnya, usaha. Nah, kemudian betul usaha, tapi jangan sampai melalaikan juga ibadah kita. Jadi mesti seimbang. Walaupun nggak seimbang, mesti lebih kencang jalur langitnya. Ya, kalau kita usaha dagang, jangan tinggalin duha, gitu tuh. Jangan kita sholawat ribuan bahkan ratusan ribu, abis itu leha-leha. Kita tunggu mana nih janji Allah. Betul memang Allah bakal ngabulin, tapi nanti kalau kita nggak ada usaha, bumi begitu nggak ada ikhtiar, nggak ada dagang, nggak ada kerjaan, Allah, kita ini bukan wali begitu kira-kira. Ya, maka dari itu flashback lagi deh, kita korek lagi lebih dalam diri kita sejujur-jujurnya, bukan untuk disebar. Ya,
tapi untuk muhasabah bahwa dosa kita itu lebih banyak. Sadar atau tidak, penghalang atas sisi kita dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah dosa-dosa yang begitu menumpuk. Maka kita mesti istighfar, kita mesti sholawat, kita mesti sedekah, ya, agar dosa-dosa kita semakin mengikis, kira-kira seperti itu. Ya, mudah-mudahan apa yang dihajatkan Bapak Ibu, teman-teman semua, kita semua, Allah Subhanahu wa taala kabul. Ya, dengan tidak melupakan jalur langit. Kalaupun belum Allah ijabah atas amal ibadah atau riyadhah yang selama ini kita lakukan, jangan sekali-kali kita berputus asa, jangan sekali-kali kita berburuk sangka pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menghalangi atas diijabahnya doa-doa amal ibadah kita, ya. Itu saja yang dapat saya sharingkan sementara, termasuk channel ini pun. Masya Allah tabarakallah. Lanjut sedikit ya. Saya ingin bercerita, channel YouTube ini 5.000 subscribe. Itu ketika saya bikin murni tahadus bin ni'mah, murni niatan saya untuk menyebarkan sholawat, ya. Saat luar biasa, beberapa video mencuat banyak, ada yang 43.000, ada yang 10.000, ada yang 20.000 viewers penontonnya. Tapi berjalan kemudian saya terlalu fokus dengan viewers, penonton, sehingga ketika tidak ada yang nonton saya sakit hati, ya. Saya katakan ini dengan sejujurnya, saya sakit hati tidak ada yang nonton. Perasaan udah ngedit begini, udah nyiapin materi begitu, akhirnya apa? Nggak ada yang nonton. Saya sakit hati. Sehingga beberapa waktu lalu saya jarang upload. Ternyata ini penyakitnya, ya. Dahulu niatannya dakwah, dahulu niatannya untuk menyebarkan sholawat. Ternyata begitu Allah berkehendak tidak ada yang nonton video-video saya sakit hati, lemes, segen upload lagi. Saya katakan dalam diri saya pribadi, ini nggak benar, ini nggak benar, ya. Kalau menyebarkan, kalau dakwah ya dakwah saja, ya, begitu kira-kira. ngajak saja orang bersolawat, nggak perlu tuh mengharapkan uang, nggak perlu mengharapkan penonton, yang penting karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini saya belajar, insya Allah saya udah nggak peduli ada yang nonton atau tidak, saya akan terus berusaha bikin video. Saya ada penonton atau tidak, saya insya Allah akan terus berusaha ngupload video, bikin materi, insya Allah. Ya, mohon maaf, ini anak saya. Ya, maka ambil pelajaran dari siapapun, ya. Insya Allah Allah maha melihat, Allah maha mendengar. Percayalah. Kalau kita nggak percaya dengan janji Allah, ya, dengan siapa lagi kita masih percaya? Ya, itu saja sedikit sharing saya pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah ijabah segala doa-doa kita. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang mau testimoni silahkan di WA saya, ya, atau di email saya. Terima kasih banyak sudah dibantu untuk di subscribe, like. Yang mau komen silahkan di bawah. Terima kasih banyak. Saya Irwan Albana, atas segala kekurangan kehilafannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.